SNMP Pendidikan Antropologi 2021 Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai 7 unsur kebudayaan pada etnis Batak Toba yang terdapat di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Suku Batak adalah salah satu suku di Indonesia yang memegang teguh tradisi dan adat yang budayanya sangat kuat dan sakral, yang dimana hingga pada saat ini suku Batak masih mempertahankan dan menjaga adat dan budayanya agar tetap dilaksanakan dalam kehidupan sosial maupun kehidupan sehari-harinya. Suku Batak ini menempati urutan ketiga sebagai suku bangsa yang ada di Indonesia dengan populasi terbanyak. Dalam laporan Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2010, suku Batak mencapai 8.466.969 juta jiwa atau 3,58% dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Di Provinsi Sumatera Utara, suku Batak dibagi menjadi 6 subsuku, yaitu yang pertama ada suku Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Kami akan membahas mengenai suku Batak Toba yang terdapat di Kota Kisaran, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan. Kota Kisaran ini merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, sekaligus ibu kota dari Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Kota Kisaran ini meliputi 2 kecamatan, yaitu Kota Kisaran Barat dan Kota Kisaran Timur. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, tahun 2017 mencatat bahwa suku Batak di daerah Kabupaten Asahan ini, tepatnya di Kota Kisaran, menempati urutan ketiga sebagai mayoritas suku terbanyak dengan presentasi 23,88%. Dan yang menempati urutan pertama adalah suku Jawa, dan yang menempati urutan kedua adalah suku Melayu. Dalam perkembangannya mengenai kebudayaan Batak Toba di Kabupaten Asahan mengenai masyarakatnya yang masih menerapkan dan melestarikan kebudayaannya dalam bertemu sesama etnis, walau bukan pada daerah tempat tinggal yang bermayoritas utama Batak Toba seperti daerah Pulau Samosir. Dalam 7 unsur kebudayaannya, yang pertama adalah perkembangan bahasa Batak Toba. Bahasa Batak Toba merupakan salah satu bahasa daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang dipakai dan dijaga oleh penuturnya, yaitu masyarakat Batak Tobanya tersendiri. Faktor-faktor sosial budaya penentu yang menjadi dasar bagaimana bahasa itu berkembang serta dilestarikan oleh penutur bahasanya. Adapun faktor yang mempengaruhi dalam mempertahankan bahasa antara lain yaitu faktor lingkungan, pergaulan, keluarga, intensitas komunikasi, kegiatan, dan juga keinginan. Bahasa yang digunakan oleh etnis Batak Toba di Kabupaten Asahan ini masih banyak para orang tua yang memakai atau menggunakannya sebagai alat komunikasi sesama etnis dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja untuk para pemuda atau remaja hanya sedikit yang lancar dan mengetahui serta menggunakan bahasa Batak Toba di Kabupaten Asahan ini. Perkenalkan, nama saya Grace Ferdinand Lumban Tobing, NIM 3213122-044, kelas E Reguler 2021, Prodi Pendidikan Antropologi, Universitas Negeri Medan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem religi pada etnis Batak Toba. Terkait sistem religi mengenai mayoritas agama yang dianut oleh etnis Batak Toba yang bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Kota Kisaran, menurut informan, masyarakat etnis Batak Toba yang tinggal di daerah tersebut bermayoritas agama Kristen Protestan, Katolik, dan sebagian ada yang beragama Islam. Dalam Kabupaten Asahan, Kota Kisaran ini, para etnis Batak Toba mempercayai dan menganut religi atau keagamaan yang ada di 6 agama yang diakui di Indonesia. Selanjutnya, mata pencarian pada etnis Batak Toba. Mata pencarian yang merupakan aktivitas manusia untuk memperoleh taraf hidup yang layak, di mana antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya berbeda sesuai dengan kemampuan penduduk dan keadaan demografi. Mata pencarian ini secara keseluruhan merupakan kegiatan yang memanfaatkan sumber daya seperti fisik, sosial maupun budaya yang dapat diwujudkan sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Perihal mata pencarian pada masyarakat etnis Batak Toba di Kabupaten Asahan, Kota Kisaran, dari berbagai hasil wawancara dengan informan, yakni sebagian ada yang bermata pencarian bertani, berdagang, dan berusaha lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup dan perekonomian mereka. Kemudian adalah sistem peralatan hidup atau teknologi pada etnis Batak Toba.
sistem peralatan hidup atau teknologi yang ada pada etnis Batak Toba di Kabupaten Asahan, Kota Kisaran yang sampai saat ini masih berkembang dan diterapkan ialah kain ulos yang banyak digunakan dalam acara adat Batak Toba, seperti pada acara pernikahan, acara penguburan seseorang yang telah meninggal, dan acara syukuran atau lain sebagainya. Sementara mengenai sekelompok orang yang berkemampuan untuk menenun ulus sudah tidak ada lagi di Kabupaten Asahan, Kota Kisaran ini. Sehingga kalau membutuhkan untuk acara maka harus membeli kain ulus yang jadi, yang cukup banyak dijual di daerah tersebut. Ulus ini merupakan kain yang diturunkan secara turun-temurun dan selalu dijaga kelestariannya, dengan selalu dikembangkan oleh masyarakat etnis Batak Toba. Ulus ini menjadi barang yang bernilai cukup penting dan dibutuhkan, sehingga dimanapun etnis Batak Toba ini bertempat tinggal, mereka selalu menyimpan ulus dan pada acara adat tertentu selalu mengenakan sebagai salah satu identitas etnis tersebut. Yang kelima adalah kesenian. Alat kesenian yang masih digunakan oleh masyarakat yang hidup di Kabupaten Asahan, Kota Kisaran adalah gondang. Biasanya gondang digunakan untuk mengiringi sebuah tarian atau disebut dengan tortor dalam pernikahan adat Batak Toba atau pesta adat kematian atau acara-acara adat tertentu. Gondang merupakan sebuah ansambel musik yang terdiri dari beberapa alat musik instrumental tradisional Batak Toba. Umumnya digunakan untuk mengiringi tortor. Gondang atau margondang adalah suatu kebiasaan masyarakat etnis Batak Toba yang dilakukan dalam upacara tertentu. Yang bertujuan dalam filosofinya adalah untuk menumbuhkan muatan religi acara tersebut karena merupakan kebiasaan yang diwarisi dari leluhur. Yang ketujuh adalah organisasi atau kekerabatan. Adapun organisasi atau kekerabatan yang masih berkembang di masyarakat yang tinggal di Kabupaten Asahan, khususnya Kota Kisaran, ada yang disebut dengan semarga, dan marga tersebut diambil dari keturunan ayah. Dapat dicontohkan seperti marga Nababan sama dengan marga Sihonding, Silaban, Lemban Toruan, dan Hotasau. Jadi hubungan antar sesama marga tersebut masih sangat erat dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun orang Batak berada dan mudah untuk mendapatkan saudara. Yang ketujuh yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan yang masih berkembang di masyarakat yang tinggal di Kabupaten Asahan, khususnya Kota Kisaran, yaitu sistem pengetahuan yang berasal dari etnis mereka sendiri. Contoh sistem pengetahuan dalam pengobatan yaitu daun sirih atau disebut juga dengan demban digunakan untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Untuk pengobatan, daun ini biasanya dimakan bersama bahan lainnya dan dilakukan sejak dahulu kala.